Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan video tentang penjelasan beberapa algoritma yang diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan strategi brute force. Kali ini algoritmanya perkalian matriks ya. Inputnya itu ada dua buah matriks yang dikalikan kan ya. Tadi kan mengalikan dua buah matriks. Nah kemudian ada n itu dimensi matriksnya. Jadi misalnya kalau n-nya 3 berarti matriksnya matriks A dan matriks B itu adalah 3 kali 3 gitu ya. Kemudian outputnya adalah C. Ya, jadi hasil perkaliannya disimpan di dalam matriks yang juga dimensinya sama gitu. Oke, kemudian kita mendeklarasikan 3 buah bilangan bulat I, J, dan K itu tiga-tiganya untuk counter. Yang pertama dipakai di for yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Tapi kalau ngelihat algoritmanya langsung mungkin agak rumit gitu ya. Kita mungkin lihat pakai contoh gitu ya. Misal kita ambil misalnya n-nya 3 lah ya. Jadi kita buat perkalian dimensi 3 kali 3, matriks 3 kali 3. Contohnya misal 1 2 3 3 2 1 3 5 1 gitu ya. 3 kali 3 ya. Kemudian ini 3 1 2 2 2 2 3 1 5 misalnya. Nah, kemudian nanti hasil perkaliannya disimpan di matriks C. Jadi ini matriks B, ini matriks A, ini matriks B, ini matriks C gitu ya. Nah, masih ingat perkalian matriks? Jadi perkalian matriks itu adalah yang pertama yang diisi di sini itu adalah hasil perkalian, hasil penjumlahan dari perkalian ini gitu. Ya. Jadi isinya ini itu adalah 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 gitu. Hasilnya masukkan ke sini gitu ya. Nah mungkin supaya lebih mudah, kita trace aja lah ya, tulis di sini ya. Jadi ini kan C gitu ya. Kita tulis aja A 1 gitu ya. Jadi saya ngikutin konvensi di sini ya. Jadi artinya ini adalah nilai yang ada di dalam array A gitu ya, di dalam matriks A yang ada di posisi baris ke-1 kolom ke-1, berarti yang ini ya, yang si angka 1 ini kan ya. Jadi hasil perkalian kan ini dikalikan dengan 3 ini kan ya. Tadi kan ini dikali ini ditambah ini kali ini gitu ya. Berarti kan ini kali yang ini ya. Itu berarti A11 dikalikan dengan B11 juga gitu ya. Kebetulan ini kan sama karena sama-sama di ujung. Oke. Nah, udah ya. Nah, kemudian dijumlahkan dengan kan gitu ya. Dijumlahkan dengan saya ganti warna warna ini. Orange gitu ya. Nah, saya mau menjumlahkan yang ini. Nah, gitu ya. Jadi berarti A di baris ke-1 di kolom kedua salah ya. Dikalikan dengan ini tambahnya saya pindahin ya. Tambahnya saya pindahkan ke sini. Oke. Dikalikan dengan B berapa ini? Baris kedua kolom ke-1. Gitu kan ya? Oke. Kemudian yang terakhir adalah dijumlahkan dengan, saya ganti warna lagi, yang ini. Nah, 3 kali 3 ini gitu ya. Dijumlahkan dengan A-nya barisnya masih sama, tapi kolomnya berbeda ya, baris 1, kolom 3. Dikalikan dengan B, barisnya beda, baris 3, kolom ke-1. Nah, hasil penjumlahan ini harusnya akan menjadi isi dari C yang di sini. Gitu, ya. Ini itu harusnya adalah C11 gitu ya. Nah, nanti yang kedua itu ada saya nggak apa ya. Nanti yang kedua di sini itu harusnya kan C1 baris ke-1 kolom ke-2. Nanti yang ketiga adalah C baris ke-1 kolom ke-3. Ya, jadi mengisi ini dengan cara gimana? Yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini gitu ya. Jadi ini untuk mengisi kolom yang ini,
untuk mengisi C di posisi ini, maka saya harus mengalihkan ini, A-nya sama ya, ininya sama persis, tapi B-nya yang yang kolom kedua gitu. Jadi ininya yang kolom kedua gitu. Jadi kalau saya tulis nih ya, berarti ininya A-nya sama persis. Sama persis. Yang berubah itu adalah B-nya. B-nya gerak kolomnya gitu ya. Jadi B-nya barisnya tetap gitu ya. Tapi kolomnya yang tadinya 1 jadi 2 semua gitu. Nah, gitu. Oke. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah hasil untuk yang ini gitu. Nanti berarti yang 1, 3 ya sama gitu ya. Sama persis. Kalian pasti bisa nebak ininya sama persis gitu kan ya. Karena yang ketiga, kalau kalian lihat, saya masih mengalihkan yang ini dengan, nah yang bergerak B-nya. Karena dia kolom ketiga gitu. Tapi baris A-nya sama persis. Ini saya tinggal copy aja. Gitu ya. 1, 3. Kemudian saya kalikan dengan, nah B-nya ini yang bergerak ya. Ininya jadi baris ini 2 ya, sorry. 3 gitu. Nah, ini adalah hasilnya disimpan di sini. Gitu. Nah, kalau kalian lihat, kalian bisa lihat si indeksnya itu loh. Ya, coba ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan sama semua nih. Nggak gerak ya, dia 1 gitu. Geraknya tuh baru pas di iterasi ke-10 berarti gitu ya. Nanti di sini nih harusnya si A-nya jadi 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23 gitu. Nanti baru 31, 32, 33 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia gerak per 9 baris langkah gitu ya. Oke, nah kemudian lihatlah gimana yang nggak berubah gitu ya. Sementara yang sebelah kanannya kan ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama ya kayaknya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah yang nggak berubah lagi ini 1 gitu ya. Terus ini 2. Terus ini 3 gitu ya. Jadi dengan melihat pola ini kita bisa lihat mana loop yang terluar, mana loop yang sesudahnya yang di dalamnya, kemudian mana loop yang di dalamnya lagi. Karena ini kan 3 kali kan ya prosesnya. Nah jadi itulah kenapa muncul algoritma yang itu gitu ya. Kita lihat ini kan berarti kan yang paling lama berubah itu kan yang si A gitu ya. Jadi kita kasih aja ini misalnya ini namanya I deh gitu ya. Yang paling lama berubah kan ini kan ya. Ini kan 1 dia 9 kali baru jadi 2 2 2 2 gitu. Itu paling lama berubah. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah yang ini kita kasih nama J misalnya ya. Dia per 3 gitu. 1 1 1 terus jadi 2 2 2 terus jadi 3 3 3. Sementara yang selalu berubah 1 2 3 1 2 3 itu kan yang ini. Oke. Ini hanya salah satu cara untuk mempermudah melihat bagaimana caranya kita menyetel indeks di loopnya ya. Kalau pakai cara lain tentu saja banyak gitu ya. Nah ini lihat nih. Yang ini kan berubah terus nih gitu ya. 1 2 3 1 2 3 gitu ya. Ini juga nih sama nih ya, sama persis kan ya. Oke, yang pink ini gitu. Nah ini jadi kelihatan nih, oh kalau ini loop untuk yang lebih dalamnya lagi gitu. Kita kasih nama K misalnya. Gitu. Nah, kemudian ini indeks-indeks yang di sini apa dong? Nah, kita lihat polanya ya. Kalian lihat ini kan dia selalu ketika loop yang ini kan dia ini 1, ini 1, ini 1. Berarti dia mengikuti yang mana gitu. Yang 1 terus di loop yang ini dan ini, itu kan si I-nya kan ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh berarti ini nih I nih gitu. Karena dia ngikutin itu gitu ya. Salah. Sorry. I itu kita kasih warna kuning. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, kemudian sementara yang ini kan 1, 2, 3 gitu ya. Itu ngikutin yang mana? Ngikutin yang K? Bukan gitu ya. Kenapa bukan yang K? Karena dia ini kan satu loop yang ini gitu kan ya. Sementara si K ini di dalam loop yang ini kan dia berubah-ubah gitu. Kadang 1, kadang 2, kadang 3. Terus
1 berubah 2, berubah 3. Sementara yang tetap 1 di bagian sini, kemudian yang tetap 2 di bagian sini, dan tetap 3 di bagian sini adalah J kan. Gitu loh. Ya, jadi saya bisa bilang bahwa ini ngikutin I, yang ini ngikutin J gitu. Jadi kalau kita bikin loopnya, tadi lihat loop terluar adalah yang paling lama berubah, itu adalah I, itu ya. I-nya mulai dari 1 sampai N, ya kan dari 1 sampai tadi, contohnya N-nya kan 3 kan ya, si dimensinya. 1 sampai N, kemudian loop kedua adalah yang lebih sering dari si I, tapi masih lebih lambat dari yang K-nya kan ya. Jadi ini namanya J, juga mulainya dari 1 sampai N gitu ya. Oke. Nah terakhir ya K-nya gitu. For K-nya mulai dari 1 sampai N. Nah terus apa yang dilakukan? Ya jadi kalian bisa lihat nih ya. Kan ini kan 1 sampai, kalau contohnya tadi kan 1 sampai 3 ya. Maka dia akan dilakukan, si K-nya itu berubah. 1, 2, 3. Gitu kan ya. Nah terus J-nya baru berubah. Gitu ya. Jadi ini kan kalau yang ini ya, kalau N-nya 3, itu kan berarti si K-nya kan berubah kan. K-nya 1, terus 2, terus 3. Nah pas 1, 2, 3 kan dia keluar dari for kan ya. Berarti ini kan ketika J-nya sama dengan 1 gitu ya. Ini kan 1, 1 gitu ya. Nah kemudian pas dia keluar I-nya ya, sorry. I-nya juga sama dengan 1, 1, 1 gitu ya. Jadi kan pertama kali kan yang atas ya. I-nya 1, terus dia masuk ke sini, J-nya 1 juga, terus dia masuk ke sini, K-nya 1. Tapi dia kan ngeloop ya, 2, 3 gitu. K-nya berubah nih. Sementara I sama J-nya masih 1. Nah pas dia keluar dari loop yang setelah 3, dia kan masuk ke for yang di tengah-tengah kan ya. Maka J-nya kan berubah nih jadi 2. Iya nggak? J-nya berubah jadi 2. Nah terus dia masuk lagi ke K. K-nya berubah lagi. 1, 2, 3. Sementara kan J-nya tetap 2. Nah si I-nya kan kita belum ke I lagi kan. Jadi ini tetap 1, 1, 1 gitu. Jadi gitu loh. Nanti kalau ini udah 1, 2, 3 habis, berarti kan ke for yang sini lagi, J-nya berubah tuh. Dari 2 jadi 3 gitu kan ya. Si J-nya nih berubah 2. Nah si K-nya 1, 2, 3. Sementara si J-nya ya masih 3 dan si I-nya kita belum ke I lagi gitu. Ya. Baru setelah ini udah selesai 3, terus ke sini J-nya juga sudah sampai 3 gitu ya. Maka dia baru ke I, baru si I-nya mulai dari 2 gitu. Terus J-nya kan mulainya dari 1 lagi. K-nya juga jadi 1, 2, 3. Terus gitu aja terus. Ini 1, 2, 3. Sementara I-nya masih 2. Oke. Jadi sesuai kan ya dengan yang ini gitu. Nah sekarang kita tinggal lihat terus yang dilakukan apa. Jadi ini pasti yang paling sananya adalah C kan. Karena C itu tempat menyimpannya gitu ya. Jadi ini C. Berarti udah tadi C-nya kan tadi ini kan ya. Kita tinggal tulis aja berarti CIJ itu adalah jumlah dia yang isi dia sebelumnya. Karena kan saya melakukan, jadi gini, karena ketika saya melakukan perkalian ya tadi ya misalnya nih ya, 1 dikali 3, itu simpen dulu, taruh di sini. Oh 3 gitu ya. Terus kan ditambah lagi kan, 2 dikali 2 kan 4. Nah berarti 4 ditambah dengan isi sebelumnya, 3 kan ya. Berarti 7, berarti ganti jadi 7. Terus terakhir 3 dikali 3 kan 9 tuh ya. Nah 9 ditambahkan dengan hasil yang sebelumnya yang ada di sini gitu ya. Berarti kan berapa? 16 gitu ya. Gitu. Kalau udah habis ya udah berarti isinya jadi 16 yang terakhir ya. Jadi guys, jadi summation ya. Jadi CIJ adalah nilai CIJ sebelumnya gitu ya. Jadi makanya CIJ-nya itu di awal sekali dia dinolkan semua dulu, kemudian ditambah dengan hasil perkalian ini gitu kan ya. Hasil perkalian ini kan. Ini ya, yang ini kan ya. Jadi ini adalah AIK dikali dengan B, ini kan K ya, BKJ gitu. Jadi IK KJ. IK KJ. AIK dikali BKJ. Nah, gitu loh. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kira-kira seperti ini gitu. Roughnya gitu. Kalau kalian mau lihat detailnya yang dilakukan ya bisa lihat di sini gitu ya. Jadi kalau di sini, nah kayak ini nih misalnya nih ya, dia membuat si CIJ-nya tuh diinisialisasi dulu gitu ya. Jadi disetel dulu 0, baru kan dia kan untuk pertama kali kan nanti dia dijumlahkan dengan yang sebelumnya gitu. Jadi untuk pertama kali berarti 0 ditambahkan dengan hasil
perkalian. Baru di iterasi kedua saya melakukan penjumlahan dari yang saya kalikan dengan yang sebelumnya dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan algoritmanya. Dicoba ya, maksudnya tangannya harus bergerak ketika mencoba memahami suatu algoritma supaya lebih mudah mengerti gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah ininya ya, basic operation ini sih relatif mudah ya basic operationnya karena ya cuman ini aja yang dilakukan. Ini kan ada penjumlahan, ada perkalian gitu ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di kelas ya kita pilih aja salah satu. Nah, biasanya kita pilih perkalian gitu karena kalau secara matematika perkalian itu kan sebenarnya kumpulan dari penjumlahan gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 dikali 5 itu kan sebenarnya 5 jangan 2 deh. Misalnya 3 dikali 5 itu kan sebenarnya 5 ditambah 5 ditambah 5 gitu ya. 5-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi dianggap lebih menghabiskan waktu gitu ya. Jadi kita bilang bahwa oke, basic operation-nya ini berarti yang multiplication gitu. Gitu ya. Nah, kemudian nanti berapa kali dong si multiplication ini dilakukan di dalam algoritma ini? Nah, ini tinggal nyontek aja ya. Itu kan berarti kan ada 3 ya. Yang paling luarnya adalah mulai dari 1 sampai N, kemudian J-nya 1 sampai N, kemudian ini juga K-nya mulai 1 sampai N gitu. Kemudian berapa kali dalam satu iterasi si multiplication ini dikerjakan? Kan hanya 1 kali. Gitu ya. Jadi ini pakai rumus yang biasa, yang selalu diulang-ulang, yaitu berarti uppernya N, dikurangi lowernya 1, kemudian ditambah dengan 1. Ininya kan hilang gitu. Jadi nanti saya tinggal punya I sama dengan 1 sampai N, kemudian J sama dengan 1 sampai N, kemudian ininya N. Gitu ya. Tinggal ini. Nah, kalau udah punya ini, saya bisa keluarkan gitu ya. Karena kan ini kan sebenarnya kan N tambah N tambah N tambah N tambah N gitu. Jadi saya bisa yang ini saya bisa nulis begini. J sama dengan 1N, 1 gitu. Ya, ini sama ya. Jadi ininya kan rumusnya sama lagi kayak tadi gitu ya. N dikurangi 1 ditambah 1 gitu. Ya, sama ya rumusnya ini ya. Upper dikurangi lower ditambah 1. Kan jadinya N. Nah, si N ini dikalikan dengan ini kan jadinya dapatnya N kuadrat gitu ya. Jadi kan ini N kali N gitu. Ya, ininya I sama dengan 1 sampai N. Ya. Jadi sama seperti tadi, si N kuadrat ini kan sebenarnya jadi N kuadrat tambah N kuadrat tambah N kuadrat tambah N kuadrat tambah N kuadrat itu bisa dikeluarkan. Ini sama aja saya kalau menulisnya I sama dengan 1N, ininya 1. Nah, ini sama lagi kayak tadi, berarti upper dikurangi dengan lower ditambah dengan 1. Nah, ininya hilang, berarti saya punya N. Jadi N kuadrat N gitu. Jadi ini sama dengan N pangkat 3. Maka saya bisa bilang bahwa CN-nya itu sama dengan N pangkat 3 ya. Karena C operation tidak kita perhatikan di sini, maka ini adalah ya sekaligus time complexity-nya gitu. Nah, kita bisa bilang bahwa dia adalah masuk ke kelas efisiensi kubik ya. Kubik gitu ya. Jadi kita bilang dia adalah elemen dari big theta kubik gitu ya. Pembuktiannya diserahkan kepada kalian gitu ya, bagaimana caranya. Tinggal cari C dan N0, C1, C2, dan N0-nya saja. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi semuanya.